pidato seragam Bupati Jeneponto pada acara salat Idul Adha 10 Zulhijjah 1444 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Id yang berbahagia, alhamdulillah, tak hentinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, pertolongan dan bimbingan yang telah kita peroleh, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama merayakan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Dan saudara-saudara kita yang terpanggil dapat menunaikan ibadah haji, melengkapi ketakwaan selaku umat muslim dari berbagai belahan dunia. Hari Raya Idul Adha yang disebut juga Hari Raya Kurban merupakan momentum sejarah umat manusia yang menyiratkan suatu bentuk keimanan dan kesabaran dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam dan keluarganya. Sikap keteladanan ini hendaknya dijadikan tuntunan ikhlas berkorban dengan penuh kesabaran, khususnya dalam merawat persaudaraan untuk saling berbagi kepada saudara-saudara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dilandasi semangat keikhlasan, telah hampir 10 tahun kita bersama di pemerintahan ini, dan tahun 2023 ini merupakan tahun terakhir periode 2018-2023. Berbagai akselerasi telah kita lakukan bersama di tengah tantangan dan keterbatasan, seperti keterbatasan sumber daya pendapatan dan belanja daerah akibat badai COVID-19 yang melanda seluruh belahan dunia pada awal 2020 hingga 2022 yang memporak-porandakan struktur perekonomian dan peradaban serta tatanan dunia. Tidak hanya itu, di awal tahun kepemimpinan kami, tahun 2019, kita ditimpa musibah banjir bandang yang menelan korban jiwa dan material. Meski demikian, kita patut bersyukur bahwa stabilitas perekonomian daerah ini terus mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang semakin membaik. Hal ini ditandai dengan tumbuh berkembangnya aktivitas masyarakat di sektor jasa, perdagangan, dan industri dengan tingkat pertumbuhan 4,23% yang menempatkan Jeneponto pada posisi kelas menengah dari 24 kabupaten kota. Dengan indeks pembangunan manusia dalam periode ini naik 1,8 poin. Kenaikan ini sangat signifikan dibanding dengan kenaikan IPM kabupaten kota lainnya di Sulawesi Selatan. Dan ini ditandai dengan meningkatnya peluang usaha dari perkotaan hingga pelosok desa yang kini tumbuh secara sehat. Jeneponto yang dulu dianggap bagaikan kota mati, kota sunyi tak bergairah, kini telah bangkit dan berbenah. Semangat berwirausaha tumbuh signifikan. Kreativitas warga untuk tumbuh mandiri menjadi pilar penguatan ekonomi kerakyatan hingga daerah ini menjadi sentra industri jasa, perdagangan, dan energi terbarukan. Hal ini pula lah yang mengantar daerah ini keluar dari status daerah tertinggal sejak akhir tahun 2019. Pembangunan sektor religius kita terus pula dengan baik. Pondok pesantren dan kelompok tahfiz tumbuh subur dan menjadi wadah pencapaian program 1000 hafiz, yang insya Allah pada Oktober nanti kita telah menghasilkan lebih kurang 1150 hafiz yang telah kita tamatkan, serta pembinaan TKA TPA yang berkelanjutan, di mana sejak tahun 2017 hingga 2023
telah mencapai 23.944 wisudawan dan secara kumulatif terbesar di Sulawesi Selatan. Dan ini ditandai dengan pemberian penghargaan oleh pengurus BKP PRMI Pusat kepada pemerintah daerah dan BKP PRMI Kabupaten Jeneponto 2 pekan lalu di Kota Negara Jakarta. Sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan sektor lainnya tentunya menjadi bagian tak terpisahkan dari akselerasi dan kolaborasi yang dilakukan bersama. Jamaah salat Id yang berbahagia, tentunya kerja-kerja pemerintahan belum maksimal, masih banyak yang harus dibenahi, khususnya pada perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya, karena keterbatasan sumber daya yang kita miliki. Untuk itu, permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas berbagai kekurangan dan keterbatasan tersebut. Penghargaan dan terima kasih atas segala pengabdian dan kemitraan yang telah berjalan dengan baik selama ini kepada seluruh warga dan tokoh masyarakat, kepada jajaran legislatif, Forkopimda, TNI Polri, Kejaksaan dan seluruh aparatur pemerintah daerah, serta kepada insan pers dan lembaga swadaya masyarakat. Mari kita terus bahu-membahu menjalin kekompakan dan harmonisasi untuk terus membangun daerah yang kita cintai ini. Perjuangan tidak berhenti di sini. Mari kita perkuat akar kebersamaan sebagai satu rumpun keluarga yang besar yang tak terpisahkan. Membangun daya saing Jeneponto yang lebih baik dan berkelanjutan dengan mengedepankan nilai budaya Siri Napakce, Sika Tutui, Si Pamaling-malingi, Bulo si batang naki acera si tongka-tongka sebagai filosofi masyarakat Turatea. Akhirnya melalui Idul Adha ini sebagai momentum Hari Raya Islam yang terakhir dalam memimpin daerah ini, saya bersama Wakil Bupati, sekali lagi saya selaku pribadi bersama keluarga menyampaikan permohonan maaf atas segala kehilapan dan keterbatasan yang kami miliki. Tak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Semoga segala kebaikan yang kita lakukan bersama bernilai ibadah dan menjadi berkah bagi kita semua. Punna pokomo lampaku tegi rampe akodi, kirampe agolla na kurampe gi kaluku. Punna sayan naki sibukoi, kipatanjengi pangenta ribaram bangku. Naku padongko ki nakuta batang kalengku. Naku paempo pai pangentari atingku. Kisaria baji naku balas aki bulaing. Kisaria muri naku palok lorot pangai tamat tapu. Selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Dan kepada seluruh jamaah haji, mari kita doakan agar diberi kemudahan dalam menjalankan ibadah, diberikan rahmat, kesehatan, dan memperoleh predikat haji mabrur, serta selamat kembali ke tanah air untuk berkumpul bersama sanak keluarga. Amin ya rabbal alamin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Jeneponto Dr. Andus Haji Iksan Iskandar MSI.